Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Mizardi dengan nomor BP 3019 beserta rekan saya Bukit Anugrah dengan nomor BP 2006. Jadi kami akan menjelaskan materi tentang basis data lanjut pada mata kuliah praktikum pemrograman bahasa lanjut. Apa itu basis data? Jadi basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari satu sistem komputer. Basis data bisa kita gunakan untuk menyimpan data dari program Java yang kita buat agar data tersebut disimpan secara permanen. Ada banyak basis data yang bisa kita gunakan seperti MySQL, SQLite, PostgreSQL, MS, SQL Server, Oracle, MongoDB, dan sebagainya. Untuk bisa menghubungkan Java dengan MySQL, kita membutuhkan JDBC atau Java Database Connectivity. JDBC bertugas menyediakan koneksi ke database sehingga kita bisa mengakses dan mengelola datanya dari program Java. JDBC atau Java Database Connectivity. Jadi di JDBC itu ada beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama itu ada driver manager, yaitu adalah sebuah kelas yang mengelola driver. Yang kedua ada driver, adalah interface yang menangani komunikasi dengan database. Yang ketiga ada connection, yaitu interface yang menyediakan metode untuk menghubungi database. Kemudian yang keempat ada statement, yaitu interface untuk mengeksekusi query. Kemudian yang terakhir ada result set, adalah interface untuk menampung data hasil query. Berikut adalah cara menghubungkan Java dengan database. Yang pertama itu ada import class. Kelas Java yang perlu kita import adalah seperti sebagai berikut. Kemudian registrasi driver dan koneksi database. Seperti sebelumnya, kita perlu meregistrasi driver dan mengkoneksikan aplikasi ke database. Masing-masing database mempunyai driver dan URL yang berbeda-beda, seperti berikut. Dan berikut adalah koneksi database-nya. Setelah memilih driver, selanjutnya kita lakukan koneksi ke database dengan parameter yang sudah dibuat. Nah, berikut adalah contoh untuk mengkoneksikan ke database. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat object prepare statement. Object prepare statement dibentuk menggunakan metode prepare statement buka kurung dan tutup kurung dari objek koneksi yang sudah dibentuk sebelumnya. Metode prepare statement ini menggunakan satu parameter string yaitu query SQL yang akan dieksekusi. Sebagai contoh, di sini kita coba menambah data baru ke dalam table part seperti gambar di bawah ini. Nah, perhatikan penggunaan simbol tanda tanya. Pada pernyataan SQL di atas, simbol tersebut akan mewakili nilai kolom dari data baru yang akan kita masukkan ke dalam table part. Simbol tanda tanya pertama akan mewakili nilai untuk kolom kode dan simbol tanda tanya kedua akan mewakili nilai untuk kolom nama. Untuk kolom lain akan menggunakan nilai default sebagaimana disebut dalam pembuatan tabel sebelumnya. Pemberian nilai eksekusi pernyataan SQL. Pemberian nilai kolom dilakukan dengan menggunakan metode set dan tipe data dari objek prepare statement. Sebagai contoh, di sini itu ID sebagai indeks parameter dengan tipe integer. Untuk tanda tanya pertama kita gunakan nilai 1, untuk tanda tanya kedua kita gunakan nilai 2, dan seterusnya. Kemudian value itu nilai dari kolom. Eksekusi pernyataan SQL dilakukan dengan menggunakan metode execute update. Untuk mengambil data dari tabel kita gunakan metode execute query sebagai contoh di bawah ini. Kemudian yang terakhir, menutup statement dan koneksi. Untuk menutup statement dan koneksi bisa menggunakan method close, seperti gambar di bawah ini. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Kemudian demo program yang akan didemokan oleh rekan saya, Bukit Anugrah. Melanjutkan penjelasan dari Fauzan tadi, di sini saya akan menjelaskan demo program dan beberapa baris program yang kami gunakan pada materi kali ini. Untuk yang pertama, saya membuat sebuah kelas yang bernama Cherude, lalu mengimport libraries PostgreSQL untuk registrasi driver. Lalu di sini kita mengimportkan beberapa Java class yang akan diperlukan nantinya. Lanjut kepada koneksi database, kita mengkonfigurasikan URL
beberapa variabel berupa URL, user, dan password yang akan digunakan untuk diregistrasi di sini nantinya. Sedikit perbedaan dari materi sebelumnya, di mana database lanjutan ini membahas tentang query dinamis, yang mana data diletakkan pada parameter-parameter tertentu. Lalu di sini menggunakan 3 buah query, yaitu untuk masukkan data, mengubah data, lalu menghapus data. Lalu di sini membuat sebuah objek prepare statement yang akan membantu kita memanipulasi data nantinya, dan masih menggunakan statement dan scanner. Lalu di sini melakukan pengecekan apakah koneksi berhasil atau gagal. Lanjut kepada di sini untuk tampilan program hingga bawah. Lalu di sini untuk error handlingnya. Lanjut kepada metode yang pertama, yaitu tambah data. Di sini terdapat 2 buah parameter, yaitu scanner dan prepare statement. Scanner yaitu SC dan prepare statement STMT. Lalu pertama-tama kita masukkan data pada variabel ID, nama, jenis, dan jumlah. Setelah data dimasukkan, data dipindahkan ke dalam parameter prepare statement, di mana untuk ID diletakkan pada parameter 1, nama di parameter 2, jenis di parameter 3, lalu jumlah di parameter 4. Variabel isi nilai dari variabel ini diletakkan pada parameter yang mewakili nilai-nilai tertentu, yang mana akan dieksekusi kembali dengan menggunakan query tadi, yaitu insert untuk barang berdasarkan kolomnya, yaitu ID, nama, jenis, dan jumlah. Parameter ke-1, kedua, parameter ketiga, parameter keempat, dan representasi nilainya menggunakan tanda tanya di sini untuk memudahkan manipulasi data dalam query ini. Mari kita coba untuk menambahkan data. Di sini hanya terdapat satu buah data, itu baju. Mari kita coba masukkan satu data lagi. Tambah data. ID data yang kedua, kita masukkan celana, pakaian, jumlah 2. Setelah kita memasukkan data, maka data akan ditambahkan di database. Mari kita cek. Data berhasil ditambahkan. ID 2, nama celana, jenis pakaian, jumlahnya 2. Mari kita coba masukkan satu data lagi. ID 3, laptop, elektronik, jumlah kecil. Baiklah, data berhasil dimasukkan. Mari kita lanjut kepada metode selanjutnya, yaitu metode untuk menampilkan data. Jadi data-data yang telah kita masukkan ke dalam database tadi akan kita tampilkan kembali di sini. Kita masukkan nilai 2 sesuai tampilkan data. Maka data akan tampil sesuai format ini. Untuk penjelasan codingannya, isi dari tabel barang tadi akan ditampilkan secara keseluruhan tentang dari, lalu akan tampil dengan menggunakan next ini untuk menampilkan keseluruhan data. Mengapa di sini menggunakan while? Karena data tersebut tampil berbaris. Jadi untuk menampilkan ketiga baris data ini membutuhkan while. Lalu integer di 91 untuk hanya pemberi nomor dalam format nantinya di sini. Lalu ada ID, nama, jenis, dan jumlah. Lalu tampilkan berdasarkan format ini. Dan inilah hasilnya. Lanjut kepada hapus data. Di sini terdapat 2 buah parameter, yaitu integer ID dan prepare statement untuk menyimpan data. Ingat di sini ID. Di sini kita akan masukkan data mana yang akan diubah berdasarkan ID. Lalu untuk di sini melakukan set integer ID yang terletak berdasarkan parameter pertama. Lalu dilakukan execute update.
Pertama-tama kita harus mengubah terlebih dahulu query yang kita gunakan tadi. Kita akan menghapus data. Kita menggunakan query delete. Delete from barang ini merupakan table yang kita gunakan berdasarkan ID. Jadi untuk menghapus, kita refresh terlebih dahulu. Sekarang kembali. Mari kita hapus data yang kedua tadi. Data dengan ID yang kedua tadi. Setelah data dihapus, maka sukses terhapus, tes berhasil. Mari kita hapus data dengan ID ketiga. Apakah kedua laptop ini akan terhapus? Mari kita coba. Kita coba kembali hapus data yang ketiga. Di sini kita ubah ID-nya 3, lalu hapus data. Data berhasil dihapus. Mari kita cek. Tinggal satu data berhasil dihapus. Jadi untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah nilai dari baju ini, nilai pada ID ke satu ini. Di sini kita akan mengubah. Di sini terdapat sebuah parameter. Kita hanya menggunakan PSTNT atau prepare statement untuk menyimpan nilai pada parameternya. Jadi data tersebut akan disimpan di parameter masing-masing. Kita akan masukkan nilai, bisa kita ubah kursi, datanya menjadi kursi, jenisnya mebel, lalu yang 3 ini adalah jumlahnya berdasarkan ID. Jadi urutannya nama, jenis, jumlah, ID. Ini nama, jenis, jumlah, ID. Jadi kita akan mengubah data pada ID ke-1 nih, ID ke-1. Lalu execute. Kita coba running kembali. Kita akan coba mengubah data. Apakah data yang pertama tadi berubah? Mari kita cek. Data tadi berhasil berubah. Data berdasarkan ID 1 berubah menjadi namanya kursi, jenisnya mebel, dan jumlahnya 1. Jadi intinya kita harus berurut, ingat parameternya menentukan hasil. Dan ini merupakan sebuah kelebihan dari query dinamis ini, di mana data dan parameter itu terletak. Maksudnya data dan query terletak terpisah, sehingga meminimalisir kejahatan berupa SQL injection. Jadi telah sukses ketiga query tadi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kejanggalan dan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.